3.0 dengan tema Inspiring Talks Study Abroad with our LPDP Scholarship bareng Mbak Haura Azahra. Sebelum memulai acara, teman-teman, alangkah baiknya kalau kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa agar acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dapat dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya akan ada sambutan. Sambutan yang pertama akan diberikan oleh penanggung jawab sama alumni, yaitu Rehan. Kepada Rehan kami persilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih untuk yang pertama untuk BPH Kabinet Transformasi, terus untuk PI juga, untuk para menteri dan untuk para kadep yang udah hadir pada Sabang Alumni 3.0 ini. Juga nggak lupa kepada teman-teman Sobem 2020, selamat datang di Sabang Alumni. Yang belum tahu Sabang Alumni itu, Sabang Alumni adalah kegiatan dari Hublu Agenda, yang mana kita bakal sharing-sharing nanti sama alumni. Kebetulan alumni kali ini adalah Mbak Haura. Beliau adalah penerima LPDP Awardee dari University of Warwick di United Kingdom. Jadi teman-teman mudah-mudahan bisa dapat ilmunya dari Mbak Haura, apalagi yang nanti mau beasiswa ke luar negeri, dan enjoy selama Sabang Alumni 3.0 ini. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Rehan untuk sambutannya. Lalu sambutan yang kedua akan diberikan oleh Ketua BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga. Kepada Mas Saad, dipersilakan. Ini kayaknya Mas Saadnya belum ada ya. Oke, mungkin bisa diwakilkan dulu sama Wakil Ketua BEM yaitu Mas Glenn. Kepada Mas Glenn, silakan. Oke, mungkin sambil nunggu saatnya juga, sebenarnya kayak saat lagi OTW ke sini ya. Jadi mungkin terima kasih buat seluruh teman-teman satu kabinet yang udah mau bergabung, dan sebelumnya juga terima kasih kepada Mbak Haura yang udah mau untuk membagikan sharing ilmu-ilmunya, dan nanti harapannya sih semua yang Mbak Haura bisa sampaikan itu bisa kita benar-benar dengerin, bisa benar-benar kita catat, dan itu bisa kita implementasiin juga. Nah, mungkin segitu kalau dari aku, dan harapannya ini bukan cuma sekedar acara yang berjalan doang, tapi benar-benar juga bisa menjadi pelajaran juga buat kita semua. Kayak gitu. Nah, mungkin kayak Saat udah join deh. Gimana? Boleh Mas Saad kalau mau memberikan sambutan. Oke deh. Sorry sebelumnya baru masuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Mbak Haura Azahra ya, selaku speaker pada hari ini, dan tentunya semuanya teman-teman internal Kabinet Transformasi. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini kita dapat berkumpul di dalam aula room Zoom ini via daring, dan kita di sini bisa belajar bersama terkait bagaimana tentang studi abroad masalah LPDP. Kalau Mary Riana pernah bilang kalau bumi tanpa hujan itu bakalan kering. Begitu juga sama hidup kita, kalau misalkan nggak ada tujuan, kurangnya. Nah, pastinya kita semua yang ada di sini, tentunya teman-teman Kabinet Transformasi memiliki tujuan masing-masing akan kemana nantinya setelah dunia perkuliahan, setelah pasca perkuliahan, akan kerja, punya bisnis, atau bahkan melanjutkan studinya ke S2. Nah, mungkin di forum ini nanti kita bakal dapat tambahan referensi, bantuan juga, mungkin menguatkan niat teman-teman yang mau lanjut S2 dan mendapatkan beasiswa, seperti speaker kita hebat yang hari ini. Mungkin bisa jadi referensi, bisa jadi penguatan, dan
bisa memperkuat tujuan kita. Itu aja sih mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin pesan buat teman-teman semua, monggo dimanfaatkan 1 jam ke depan ini. Semoga bermanfaat buat kita semua yang ada di sini. Udah itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Glenn dan Mas Saad untuk sambutannya. Mengingatkan kembali ya buat teman-teman, jangan lupa buat on cam, biar nanti tuh kalau ngobrol-ngobrol sama auranya tuh bisa lebih interaktif kalau misalnya kita on cam. Nah terus juga misalnya belum ada yang mau disampaikan, bisa off mic juga gitu. Nah pasti udah pada nggak sabar kan buat ngobrol bareng sama Mbak Haura, tapi sebelum itu kita kenalan dulu sama moderator kita hari ini yang akan jadi perantara kita semua untuk ngobrol langsung sama Mbak Haura. Jadi moderator kita hari ini ada Enina. Enina merupakan staf dari Departemen Hubungan Luar. Nah mungkin langsung aja tanpa lama-lama aku alihin ke Enina. Kepada Enina kami persilakan. Baik, makasih Mbak Kinan atas kesempatannya. Halo teman-teman Kabinet Transformasi, selamat malam. Apa kabar nih semuanya? Aku harap hari ini semua kabarnya baik-baik aja ya. Jadi mungkin sebelum kita mulai ke acaranya, aku mau memperkenalkan diri aku dulu. Perkenalkan, aku Enina Patricia dari staf Departemen Hubungan Luar dan FEB Universitas Erlangga, sebagai moderator pada malam hari ini. Ngomongin sambang alumni 3.0 ini, apa sih yang bakal kita omongin dan bincangin dengan Mbak Haura pada malam hari ini? Mungkin banyak dari kalian yang bakal tanya itu. Jadi Sambang Alumni malam hari ini membawakan tema Inspiring Talk Study Abroad with a Worthy LPDP Scholarship. Jadi kita bakal dengar kisah sekaligus sharing-sharing dengan seorang alumni yang merupakan awardee LPDP, beasiswa LPDP ke University of Warwick. Kesempatan yang bagus nih bagi teman-teman kabinet mungkin yang emang tertarik banget dengan kuliah ke luar negeri, beasiswa. Ini benar-benar bisa jadi ajang bagi kalian untuk nanya-nanya. Mbak ini merupakan alumni FEB atau lebih tepatnya Prodi Ekonomi Pembangunan tahun 2012. Tak hanya menjadi seorang awardee LPDP, Mbaknya juga turut aktif dalam organisasi dan kepanitiaan, baik di luar kampus maupun di dalam kampus. Aku yakin nih, banyak dari teman-teman kabinet yang udah nggak sabar untuk ngeliat siapa sih Mbak yang satu ini. Tanpa berlama lagi, mari kita panggilkan Mbak Haura Azahra. Halo Mbak Haura. Mbak Haura? Halo Mbak Haura. Mungkin bisa say hi ke teman-teman Kabinet Transformasi. Oke, mungkin di sini Mbak Hauranya belum on mic. Mungkin aku bakal menjelaskan sedikit tentang Mbak Haura. Mbak Haura ini merupakan alumni yang memang aktif banget dalam organisasi dan kepanitiaan. Mbak Haura ini nggak cuma aktif dalam organisasi dan kepanitiaan, beliau juga aktif dalam akademiknya. Beliau pernah waktu itu menjadi research assistant di Universitas Erlangga dan menjalankan beberapa internship di KPPU ataupun di BPJS pada tahun 2015 lalu. Mbak Haura ini waktu itu mendapatkan beasiswa LPDP pada tahun 2019 ke University of Warwick dengan mengambil Master of Science di Departemen Ekonomi. Hanya mendapatkan beasiswa LPDP, Mbak Haura ini sebelumnya pada tahun 2014 juga pernah mendapatkan beasiswa program pengembangan akademik. Mbak Haura juga pernah menjadi, Mbak Haura juga pada tahun 2016 lalu menjadi 10 Best Graduate in September 2016, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga. Oke, itu sedikit tentang Mbak Haura. Nanti kita bakal sharing lagi dengan Mbak Haura. Tapi sebelum Mbak Hauranya muncul ini, mungkin aku mau tanya-tanya nih ke teman-teman
Kabinet Transformasi. Ada nggak sih dari kalian yang emang ngambil exchange atau beasiswa ke luar negeri lainnya? Baik. Zian, Enna. Oh, oke, Mas Zian berniat ya Mas untuk ngambil beasiswa atau student exchange ke luar negeri. Oke, mungkin dari ini kayaknya mas-masnya pada malu-malu. Semangat, aku cuma bisa nyampein semangat deh untuk mas-masnya yang emang berniat untuk ngambil beasiswa ke luar negeri. Kayak aku mau ngecek dulu untuk Mbak Haura, mungkin udah bisa on mic. Mbak Haura, suaranya nggak kedengeran Mbak, maaf. Otak-atik dulu. Oke. Kira-kira udah. Oh, udah Mbak, udah kedengeran tadi Mbak. Oke. Ya, baiklah. Udah. Halo Mbak Aura. Apa kabar Mbak malam ini? Iya, alhamdulillah sehat. Mbak lagi sibuk apa nih Mbak akhir-akhir ini? Kalau akhir-akhir ini karena kemarin alhamdulillah udah submit disertasi atau tesis ya kalau di Indonesia. Sekarang sedang sibuk untuk mempersiapkan pulang sih sebenarnya. Karena kan kalau misalnya requirement pemerintah Indonesia, kalau misalnya ada WNI masuk ke Indonesia dari luar negeri itu harus ada tes PCR dan hasilnya harus negatif gitu. Jadi sekarang sedang sibuk untuk mempersiapkan syarat-syarat untuk masuk ke Indonesia gitu. Baik, aku berdoa semoga dilancarkan untuk persiapan-persiapan ke Indonesianya ini, Mbak. Oke, Mbak, teman-teman Kabinet Transformasi tadi udah pada ngeliat ya CV Mbak, udah pada tahu bahwa Mbak ini penerima beasiswa, terus Mbak juga merupakan orang sosok yang aktif dalam organisasi, kepanitiaan, bahkan akademik nih, Mbak. Kami jadi penasaran nih, Mbak, selama Mbak waktu itu jadi mahasiswa di FEB Universitas Erlangga, Mbak tuh mahasiswa yang kayak gimana sih? Gimana sih keseharian Mbak selama jadi mahasiswa? Mungkin bisa diceritain. Jadi sebenarnya saya tipikal orang yang sebenarnya tidak seberapa suka untuk berorganisasi. Saya tidak senang untuk terlibat dalam suatu hal. Makanya kalau misalnya organisasi itu saya cuma milih yang memang saya senang, kayak misalnya organisasi yang bergerak di bidang sosial gitu. Contohnya kayak saya join namanya ada organisasi Why Not, atau kayak ada event-event tertentu yang memang bergerak di bidang sosial gitu, kayak bakti sosial, atau kita pernah berkunjung ke Yayasan Kanker Indonesia dan lain sebagainya. Nah, untuk organisasi di kampus sendiri, saya kebetulan saya tidak join, cuman ini aja sih, cuman kayak kepanitiaan. Kalau ada event yang saya emang sedang ingin join gitu. Berarti Mbak tipikal yang lebih ke kepanitiaan ya Mbak kalau di kampus. Iya. Organisasi lebih ke sosial di luar. Oke, baik-baik. Aku mau nanya nih Mbak, kalau misalnya, ini kan aku juga ngelihatnya di CV, Mbak berarti seimbang nih antara akademik ada, organisasi ada. Tapi kalau misalnya dari Mbak sendiri, menurut Mbak waktu itu ketika menjadi mahasiswa lebih banyak mengerahkan waktu di mana sih Mbak, akademik atau organisasi? Lebih ke akademik sih, gitu. Dan tentunya teman. Oh iya, itu pasti. Kan kita juga perlu untuk refreshing ya Mbak pastinya. Oke, aku penasaran nih Mbak, apa sih yang mendasari Mbak untuk daftar di LPDP? Kenapa bisa kepikiran untuk daftar di LPDP? Nah, kalau misalnya ngomongin tentang jujur nih ya, sebenarnya saya dari awal saya tidak punya niat untuk daftar LPDP ini. Saya itu hanya karena dulu itu pernah jadi asisten dosen, kemudian ketemu sama kayak senior-senior yang mereka itu yang 2 orang dapat LPDP, 1 orang dapat Australian Awardee gitu ya. Nah, kemudian kayak saya kepikiran untuk
kenapa tidak mencoba gitu. Karena beliau-beliau ini bilang kalau misalnya untuk lolos seleksi ini tuh susah gitu. Dan bahkan sampai harus apply di tahun berikutnya karena salah satu dari senior saya itu tidak lolos dalam tahun ini, dia apply tahun depan kayak gitu. Jadi saya hanya kayak penasaran gimana sih seleksinya, gimana sih ingin merasakan gimana proses seleksi itu. Sebenarnya sih seperti itu. Oke, berarti emang karena pengen nyoba aja ya, emang pas awal belum ada niatan, tapi karena emang nyoba, siapa tahu dapat ya Mbak? Iya, benar. Oke, tanya nih Mbak, sebenarnya kalau misalnya LPDP ini tuh biasanya gimana sih misalnya kita jadi award di LPDP, apa sih yang bakal kita lakukan? Apakah ada campnya atau ada paguyubannya, ada kegiatan apa sih Mbak? Oke, jadi LPDP ini sebenarnya visi misinya itu adalah untuk mencetak generasi penerus bangsa yang pemimpin bangsa dan kayak profesionalis gitu kan ya. Jadi kayak memang untuk orang-orang yang ingin kembali ke Indonesia. Kalau misalnya beasiswa keluar ini kan ada dua, luar negeri sama dalam negeri. Jadi mereka diharapkan setelah lulus itu kembali ke Indonesia dan membangun bangsa kita kayak gitu. Nah, untuk benefit yang kita dapat dari beasiswa ini, yang pertama selain kita dibiayain tuition fee, kita itu juga dibiayain visa. Terus habis itu asuransi kesehatan selama di luar negeri. Terus habis itu ada dana buku tahunan. Terus apa lagi ya? Pokoknya semuanya dibiayai dan nggak parsial gitu ya. Maksudnya ada juga beasiswa lain yang kayak cuman ngasihnya itu mungkin 50% dari beasiswanya, 50% bisa dibiayai sendiri atau cari beasiswa lain kayak gitu. Tapi LPDP menanggung semuanya 100% gitu. Terus selain itu, saya rasa benefit yang bisa didapatkan karena sebelum kita berangkat itu ke luar negeri atau memulai perkuliahan, itu biasanya ada namanya PK persiapan keberangkatan gitu. Nah, di acara itu kita dikumpulkan sama teman-teman kita gitu, yang satu batch lulus bersamaan. Maksudnya dalam 1 tahun itu pasti banyak orang kan. Kita dipecah dari beberapa kelompok gitu. Nah, di situ tuh acaranya itu seperti kayak mendatangkan tokoh-tokoh di Indonesia gitu, maksudnya yang bisa memberi kita motivasi dan lain sebagainya. Kita di situ juga pasti kenal sama banyak orang kan, maksudnya sama teman-teman kita. Jadi kayak lebih ke channel gitu, maksudnya koneksi. Kalau misalnya nanti itu pun kalau misalnya kita ke luar negeri gitu ya, kita mau tanya nih sama teman-teman kita gimana sih environment di sana, atau gimana sih kalau misalnya saya ingin kuliah di jurusan ini di universitas ini, itu gimana gitu. Di situ kita juga dikasih link, maksudnya ada grup di email itu ada grup yang semua awardee ada di situ. Jadi kayak saling bertukar informasi, terus habis itu lebih ke ada kayak job vacancies kayak gitu-gitu sih, ngasih kesempatan kita untuk berkoneksi dengan orang lain kayak gitu. Oh, menarik. Berarti aku mau nanya nih Mbak, berarti ini kan Mbak yang di United Kingdom ya, itu ada nggak sih Mbak kayak perkumpulan bagi award di LPDP khusus untuk United Kingdomnya? Oh, ada. Jadi selain di sini itu ada namanya PPI kan, Perkumpulan Pelajar Indonesia yang ada di dunia gitu kan. Ada yang di United Kingdom atau di bagian negara-negara tertentu. Itu nggak semuanya. Maksudnya kalau di PPI itu tidak semuanya adalah di LPDP sih sebenarnya. Jadi kayak ada yang kayak private funding, maksudnya kayak biaya mereka yang dibiayain orang tua mereka, ataupun dari beasiswa lain kayak Chevening kayak gitu ada. Nah, selain itu biasanya kalau misalnya kita mau itu biasanya ada kayak link grup di WhatsApp gitu ya. Itu yang mengumpulkan semua awardee LPDP di situ gitu, yang mau berangkat di tahun itu kayak gitu. Jadi apapun informasinya pasti di-sharing di situ. Jadi mungkin kayak misalnya kalian lagi bingung buat ngurus visa, ataupun kayak persiapan lain menjelang keberangkatan, ataupun misal nih kalian datang terus butuh sesuatu, itu akan mudah
gitu untuk tahu informasinya melalui grup tersebut gitu. Berarti di LPDP ini ataupun di Beasiswa General itu kita udah selain fully funded, itu kita juga ada perkumpulannya. Jadi kita nggak perlu takut ya Mbak di negara orang, nggak perlu takut sendirian, nggak perlu takut nggak ada yang ngurusin apa-apa, karena semuanya tuh ada perkumpulannya ya Mbak berarti. Iya, even kalau misalnya kalian butuh apa ya, kayak mungkin kayak butuh kebutuhan sehari-hari kayak selimut ataupun bantal atau apapun gitu, itu kayak tinggal bilang aja di grup, terus biasanya itu akan ada yang kayak ngasih tahu kalian bisa beli di mana, atau saya punya cadangan nih bisa kalian ambil, kayak gitu-gitu sih. Gitu. Wah, solid banget ya Mbak ternyata grupnya. Jadi kayak bener-bener udah dapat temen walaupun di negara orang. Iya. Oh ya Mbak, aku juga mau nanya nih Mbak, kan ini Mbak di United Kingdom, Mbak berarti udah pernah merasakan kuliah di Indonesia ataupun di United Kingdom. Mau nanya, kalau menurut Mbak perbedaannya tuh baik dari fieldnya atau materinya atau cara penyampaiannya itu gimana sih Mbak? Kalau dibanding-bandingin. Iya, saya ngerasa sangat-sangat beda sih antara Indonesia sama maksudnya sistem pendidikan di Indonesia maupun di sini ya. Dari kalau misalnya boleh saya bandingin itu, kalau misalnya di sini itu lebih ke jadi satu mata kuliah itu ada dua dibagi jadi dua gitu maksudnya. Ada namanya lecture sama namanya seminar. Kalau lecture itu lebih ke kelas besar, jadi kita di kelas itu sama semua orang gitu, sama semua seangkatan kita. Maksudnya satu prodi yang semua angkatan gitu. Tapi kalau misalnya dan kelas itu nggak wajib buat datang. Tapi dengan ketentuan maksudnya ya emang nggak wajib buat datang karena kita tuh bisa akses di website. Jadi setelah pulang kuliah pun kita bisa ngedengerin dosen kita lagi gitu kan. Jadi kayak gak wajib buat datang, tapi tetap aja teman-teman banyak banget yang datang. Terus habis itu ada lagi yang namanya seminar. Seminar itu mungkin kalau misalnya di UNER itu semacam asistensi gitu ya. Jadi kayak kita itu bahas tentang soal-soal atau kayak tugas gitu di kelas itu. Jadi kelasnya itu lebih ke kelas kecil, kayak kurang dari 15 orang per kelas. Terus kita juga bisa tanya-tanya di situ. Gitu. Tapi itu yang saya bilang seminar itu dia wajib sistemnya kayak gitu. Terus pertama kali saya kuliah di sini saya ngerasa kaget sih sebenarnya karena teman-teman itu benar-benar yang kayak setelah pulang kuliah itu pasti belajar gitu di perpustakaan atau di namanya ada PG Hub, Postgraduate Hub. Jadi kayak di situ tuh tempat buat orang-orang yang sedang S2 dan S3 buat belajar gitu, dan ada quiet room, maksudnya kayak nggak boleh bersuara di situ. Jadi kayak ngerasa benar-benar ada environment yang benar-benar mendukung kita untuk belajar gitu. Karena di situ juga dia itu nggak 24 jam, bahkan kalau misalnya kalian jam 10 malam pun itu masih tetap ada orang di situ. Maksudnya masih banyak orang yang belajar gitu. Jadi benar-benar kayak ngerasa malu sendiri kalau misalnya nggak belajar. Dan memang yang saya rasakan itu kalau misalnya kita bandingin gitu ya, mungkin teman-teman di sini mungkin juga pernah ngerasain kalau misalnya mau ujian itu kayaknya H-1 gitu baru belajar sistem SKS. Nah tapi di sini tuh nggak bisa karena emang materi kuliahnya itu benar-benar padat, yang benar-benar banyak banget, yang nggak bisa belajar hanya dalam semalam gitu. Jadi otomatis habis pulang kuliah pasti belajar sampai, jadi biasanya saya berangkat jam 8:30 pagi, pulang biasanya jam 10 malam baru nyampe di rumah kayak gitu. Itu kayak setiap hari ya sebelum adanya lockdown ini kayak gitu. Nah terus apa lagi ya, kalau di sini tuh sebenarnya sistemnya itu jadi setelah itu dibagi jadi 3, jadi ada namanya PES. Kalau PES itu kalian nilainya lebih dari 50 sampai 60. Terus ada namanya merit 60 sampai 70, ada namanya distinction 70 ke atas. Nah, soal di sini itu didesain untuk kalian nggak akan pernah dapat 100 gitu kan. Maksudnya memang soalnya benar-benar susah gitu, yang nggak akan ada anak yang bisa dapat 100. Jadi dan di sini itu lebih ke kalau misalnya di jurusan saya itu semua mahasiswa itu harus lulus. Kalau misalnya ada salah satu yang nggak lulus, dikasih kesempatan 1 kali untuk remedi gitu. Kalau misalnya kalian nggak lulus, ya udah kalian dalam 1 tahun itu kuliah tapi kalian pulang nggak dapat gelar kayak gitu. Jadi kayak lebih benar-benar strict sih. Terus habis itu pasti ada timeline-nya kan di sini. Ada timeline-nya kayak oke, tanggal sekian kalian harus udah submit proposal.
Terus habis itu tanggal sekian kalian harus sidang, tanggal sekian kalian harus udah ngumpulin disertasi yang full gitu. Nah kalau misalnya kalian lewat dari tanggal itu ada penalti nilai. Jadi kayak 1 hari itu dikurangin 5 poin gitu nilainya. Even kalian apa ya untuk dapat 5 poin itu susah gitu. Jadi kayak benar-benar ya sudah memang harus apa ya? Harus benar-benar on time. Terus habis itu tapi di sini orang-orang itu kayak lebih baik gitu loh. Maksudnya kalau misalnya kita lagi sakit ataupun ada halangan, ada yang namanya mitigating circumstance. Jadi kalau misalnya kalian kayak mungkin ya waktu kalian sekolah di luar negeri terus ada kayak mungkin keluarga yang meninggal atau kenapa-napa gitu, kalian bisa bilang gitu namanya departemen kalian, terus nanti kalau misalnya ada tugas maupun ujian, kalian akan dikasih kebebasan waktu, kayak mungkin dikasih waktu seminggu, jadi deadline submission diundur kayak gitu. Itu sih. Terus apalagi ya? Kayaknya banyak banget sih. Ini perbedaan antara di Indonesia sama di UK kayak gitu. Nah, terus mungkin saya lebih ke bener juga sih karena teman-teman saya itu apa ya, kayak masih muda gitu. Maksudnya saya kan sekitar 2-3 tahun setelah saya lulus saya baru lanjut S2. Sedangkan teman-teman saya itu kayak baru lulus kuliah langsung lanjut gitu kan. Dan mereka kalau di UK itu setahu saya ya S1 itu ditempuh dalam waktu 3 tahun gitu. 3 tahun in case kalau misalnya kalian nggak mau internship. Tapi kalau misalnya kalian mau internship itu kuliahnya bisa 4 tahun kayak gitu. Jadi anak-anaknya itu kayak bener-bener kayak masih fresh graduate yang langsung lanjut S2 kayak Fresh graduate ya, Mbak. Benar. Kayak gitu. Terus habis itu yang saya rasakan di sini itu kayak benar-benar ngerasain yang health is everywhere. Jadi kalau misalnya kalian enggak kan kalau misalnya di tengah-tengah lecture itu ada istirahat tuh 10 menit. Nah, itu tuh kayak bener teman-teman saya itu pada maju nanya ke dosen gitu kan. Maksudnya sebenarnya sih bisa di tengah-tengah, maksudnya di saat perkuliahan itu biasanya emang ada yang tanya, tapi kalau misalnya mereka nggak dapat kesempatan itu, biasanya mereka kayak di pertengahan istirahat itu pasti dia tanya gitu. Bahkan saya sampai ngerasa kasihan sama biasanya 10 menit itu benar-benar semuanya banyak banget yang tanya sampai dosennya itu nggak ngerasain waktu buat istirahat kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian malu untuk tanya di kelas, kalian itu kayak bisa apa ya, email dosennya, tanya di situ dan kayak ngebooking apa ya, mereka itu punya office hour. Jadi kalian itu tanya di saat jam kerja office hour mereka. Jadi kayak misalnya dosen A itu punya office hour di minggu itu dia bisa available buat ditanyain itu Senin jam 10 sampai 12 misalnya kayak gitu. Jadi kalian bisa bikin appointment dulu, terus habis itu kalian bisa kontak dosennya, bikin appointment, terus nanyain dosennya secara langsung gitu di kantornya, kayak gitu sih. Nah, terus karena apa ya, ini mental health itu benar-benar dijaga gitu. Maksudnya dari awal kita ditekankan kalau misalnya emang kalian ada apa-apa, kalian bisa ngomong sama staff kita. Jadi ada staff khusus yang emang tugasnya untuk maintain health, mental health gitu. Nah, di situ kalian bisa cek kalian gitu kenapa kayak gitu-gitu kan. Nah, lebih ke benar-benar hal sekecil apapun itu kalian bisa cerita gitu kalian kenapa? Karena saya ngerasa apa ya, memang benar-benar mental health itu benar-benar ngaruh gitu di dalam pelajaran. Maksudnya kayak bukan pelajaran sih, maksudnya di dalam kehidupan kita karena udah ngerasain jauh dari rumah, jauh di keluarga gitu, dan di sini tuh ngerasa sendirian gitu. Jadi ada sedikit aja masalah itu benar-benar kayak bikin kepikiran gitu kan. Jadi itu sih kenapa apa sih namanya mental health ini penting gitu. Kayak gitu. Nah, terus banyak ya, sorry ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, I can sharing namanya. Oke. Jadi apa ya? Ada satu lagi itu kan masing-masing program studi itu beda-beda ya. Kalau di saya itu emang ada yang apa namanya? Emang lebih base-nya itu ujian. Jadi awalnya itu dulu beberapa tahun yang lalu itu cuma dikasih kesempatan 1 kali doang ujiannya. Jadi satu mata kuliah itu 100% dari ujian 1 kali. Otomatis kalau kalian kenapa di hari itu kalian sakit atau
lagi ada masalah gitu, itu akan mempengaruhi nilai kan. Nah itu tuh kayak dari situ tuh kayak banyak yang nggak lulus, teman-teman yang senior yang udah lulus itu, mereka bilang nih ke Departemen Ekonomi yang saya ini, kalau misalnya mintanya itu ujiannya tuh dibikin beberapa kali atau dikasih tugas gitu kan, biar tidak memberatkan mereka. Nah terus akhirnya di waktu tahun saya ini ada beberapa kali ujian kayak gitu. Jadi beda-beda sih. Terus ada lagi yang program studi yang dia itu nggak pernah ujian. Jadi kayak cuman esai doang. Jadi kayak ada kuliah, terus habis gitu mereka bahkan bikin esai, liburan, terus kuliah lagi, terus esai lagi, dan ada juga program studi yang kayak nggak usah nggak usah ngerjain disertasi. Jadi kayak nggak ada disertasi, cuma nilainya dari tugas-tugas sama ujian kayak gitu. Beda-beda sih sebenarnya. Nah terus kalau di sini tuh lebih strict ya, jadi kayak nggak bisa gitu kalau misalnya kalian mungkin kalau misalnya kita lihat di Indonesia gitu ya, kalau misalnya S1 itu bisa lebih dari 4 tahun gitu kan. Maksudnya kalau misalnya kalian bisa ngerjain 4,5 tahun ataupun 5 tahun, itu kayak bener-bener waktu itu tergantung dari kalian sendiri gitu. Maksudnya karena kalian mungkin sanggup bayar SPP-nya. Kalau di sini tuh nggak bisa, jadi sanggup bayar ya. harus sesuai sama deadline yang ada, yang ditetapin sama si pihak program studi ini gitu. Nah, terus habis gitu, jadi ada peraturan sebelum COVID itu sebenarnya kalau program studi saya itu lebih ke kalian semua mata kuliah gitu kan. Jadi nggak boleh ada yang nilainya kurang dari 50. Kalau misalnya kalian nilainya kurang dari 50, ada satu mata kuliah yang kurang dari 50, kecuali mata kuliah yang core, mata kuliah wajib, itu kalian masih bisa lulus, tapi gelarnya bukan Master of Science, gelarnya itu kalau nggak salah diploma kayak gitu. Sedangkan kita tahu sendiri kalau misalnya balik ke Indonesia mau jadi, maksudnya diploma itu apa gitu, maksudnya pekerjaannya itu akan lebih sempit gitu kan, lowongan pekerjaannya gitu. Kayak gitu. Jadi tapi setelah COVID ini ada aturan baru gitu kan. Maksudnya kalau misalnya ada satu mata kuliah yang kalian nggak lulus, itu masih tetap boleh setelah resit nggak lulus, berarti masih tetap boleh dikasih gelar MSc. In case kalau misalnya itu mata kuliahnya bukan mata kuliah wajib, kalau nggak salah kayak gitu. Jadi mereka ngasih kelonggaran sih, lebih kayak gitu. Gitu. Itu sih kayaknya gitu aja sih. Berarti kalau misalnya aku tangkap dari Mbak nih ya, jadi sebenarnya kalau di sana tuh kalau dari lingkungannya sendiri memang lebih ambisius ya teman-teman, dan seangkatannya itu emang lebih ambisius, udah belajarnya sampai malam, terus abis itu nggak ada tuh sistem kebus malam gitu. Dan memang untuk skillnya atau mungkin dari cara belajarnya di sana memang lebih ketat, dan untuk penilaian emang lebih ketat juga. Nggak selonggar kami yang S1 di Indonesia yang mungkin masih bisa dapat 100 dalam UTS. Kalau di sini tuh bener-bener nggak bisa ya Mbak, masalahnya susah-susah semua ya. Tapi kalau yang aku bilang tadi ada ya untuk mental health kita masih bisa untuk ngadu dan masih bisa dapat bantuan ya. Kalau sendiri kan misalnya dari Indonesia apalagi kan harus penyesuaian bukan cuma dalam akademiknya juga, tapi dalam kulturnya juga gitu. Pasti kan pernah ngalamin yang namanya nggak enak atau nggak nyaman, bahkan bisa aja berefek sama kampus, sama kegiatan perkuliahan Mbak gimana sih waktu itu ceritanya gimana sih Mbak dalam menangani itu? Kapan sih itu terjadi? Apakah pas awal-awal atau di tengah-tengah Mbak udah berapa bulan di Inggris baru ngerasain, atau gimana nih Mbak? Dan gimana cara Mbak deal with it? Oke. Jadi kalau misalnya ngomongin tentang culture shock, itu lebih ke saya nggak ngerasain hal itu sih, karena di sini tuh saya ngerasa orang-orangnya ramah gitu. Maksudnya kalau misalnya kalian setiap kali tuh pasti bilang thank you, sorry, atau excuse me kayak gitu-gitu. Maksudnya ketika kalian ngantri di bus, ngantri mau masuk bus, mereka tuh selalu mempersilahkan kalian untuk masuk duluan atau kayak gimana. Emang culture-nya saya ngerasa di sini tuh culture-nya lebih bagus gitu, lebih
apa ya, kayak nggak ada kalau menurut saya sih saya nggak ngerasain culture shock gitu. Saya lebih ngerasa stres itu bener-bener ketika apa ya ngelihat teman-teman sih, maksudnya kayak bener-bener mereka yang apa belajar kayak gitu sampai malam gitu. Dan mungkin kalau saya ini saya flashback ke belakang, itu saya lebih ke kayak ngerasa pertama kali kesini tuh kangen sama rumah gitu kan, karena jauh dari keluarga kayak gitu. Nah, itu untuk mengatasi hal itu, jadi ya kita pasti setiap orang itu bisa adjust gitu sama lingkungan. Jadi bisa kayak banyakin berteman, terus habis itu kontak sama teman-teman, terus jalan-jalan. Ya jalan-jalan pasti sih karena emang itu menghilangkan stres gitu. Kayak gitu sih, jadi lebih menyibukkan diri dengan berteman sama teman-teman, ikut kegiatan PPI, kayak misalnya ada potluck, ada kayak acara ngumpul sama orang-orang Indonesia, kayak gitu. Terus apa ya, itu sih yang membuat ini dan menyibukkan diri. Kayak misalnya kita tahu kapan waktunya buat belajar, kita tahu kapan waktunya buat berhenti dan relax, kayak gitu. Itu. Mbak, berarti nanti kalau misalnya udah, kan ini udah disertasi nih, kalau lulus ada niatan kerjanya tuh lebih ke luar negeri atau di Indonesia balik? Nah, karena persyaratan LPDP ya, jadi kayak kita udah terikat sama kontraknya LPDP, jadi harus kembali ke Indonesia gitu. Jadi setelah lulus pasti saya akan kembali ke Indonesia kayak gitu. Nyari kerjanya di Indonesia aja. Keren Mbak, keren banget. Oh ya Mbak, ini teman-teman kan juga sebenarnya pengen nih Mbak dari Mbak tips dan trik gimana sih cara Mbak bisa waktu itu dapat LPDP, persiapannya apa, terus apa sih yang bisa bikin Mbak tuh menjual gitu kepada tim. Oke. Jadi kalau misalnya tips dan triknya itu menurut saya semua komponen yang diteskan sama LPDP ini penting gitu ya. Yang pertama mungkin waktu kita bikin esai gitu, karena ada 3 esai, salah satunya itu ada esai kontribusi yang sudah, sedang, dan akan dilakukan kayak gitu. Jadi kita ngelihat visi dan misi LPDP sih lebih ke situnya. Kalau misalnya kita bikin esai, jadi usahakan sebisa mungkin visi dan misi kita itu sama seperti visi dan misi LPDP. Jadi kembali ke Indonesia untuk kayak memberikan kontribusi gitu, meskipun kecil tapi ada kontribusi buat bangsa kayak gitu. Nah, terus gitu ada lagi ya interview. Nah, kalau misalnya waktu interview itu saran saya sih lebih ke think twice. Jadi kayak misalnya kalian mau menjawab interviewernya itu kalian bisa take your time gitu, pikirin dulu yang mau kalian omongin itu apa kayak gitu. Terus lebih anggap aja sama teman sendiri, ngobrol dalam tanda kutip ya. Terus habis gitu jadi sebenarnya waktu interview itu kalian akan di-assess sama 3 orang, 2 itu profesor atau yang ahli dalam bidang yang akan kalian, ada salah satu yang ahli dalam bidang yang akan kalian ambil, terus salah satunya itu psikolog. Jadi di situ tuh sebenarnya peran kalian adalah meyakinkan psikolog itu kalau misalnya kalian itu akan bisa survive ketika kalian kuliah di luar negeri. Jadi sebenarnya itu sih. Terus yang saya dengar ya, yang saya pernah dengar itu kalau misalnya 2 orang profesor ini udah setuju tapi psikolognya nggak setuju, kalian nggak bakalan lulus, katanya sih kayak gitu ya. Karena kita tahu kalau misalnya tinggal di negara orang itu akan tinggal jauh dari keluarga gitu ya, akan banyak pressure gitu. Jadi mereka menghindari adanya kasus kayak mungkin ada mahasiswa award di LPDP bunuh diri atau karena nggak kuat sama pressure-nya kayak gitu-gitu, atau mengundurkan diri kayak gitu. Jadi itu sih. Jadi yang saya tahu sebenarnya LPDP itu tidak memiliki kuota yang pasti berapa orang yang bisa lolos gitu. Karena bukan seperti
kalian tes SNMPTN yang 1:1000, satu orang yang bakal diambil banding 1000 orang yang daftar. Itu nggak kayak gitu. Jadi lawan kalian itu adalah diri kalian sendiri gitu. Jadi kalian harus berusaha yang terbaik untuk kalian bisa dapat beasiswa itu kayak gitu. Jadi tugas kalian adalah meyakinkan bahwa kalian itu bisa, kalian itu layak untuk dapat beasiswa ini kayak gitu. Terus apa lagi ya? Oh, ada LGD, ada yang namanya Leaderless Group Discussion. Nah, kalau saran saya untuk itu lebih ke apa ya? Jangan motong pembicaraan orang, terus habis itu menghargai pendapat orang, terus coba untuk pikirkan yang tidak dipikirkan oleh orang lain, kayak yang ide-ide yang out of the box gitu untuk menyelesaikan permasalahan yang dikasih case yang dikasih waktu LGD itu kayak gitu. Kalau essay on the spot sih saya lebih saran untuk karena waktunya cuma 30 menit ya, dan itu kalau misalnya kalian tujuannya adalah ke luar negeri, kalian nulisnya dalam bahasa Inggris gitu. Jadi saya lebih saran untuk keep practicing sih, jadi kayak benar-benar praktek 30 menit itu kalian bisa dapat apa sih kalau misalnya nulis kayak gitu. Nah, terus kan yang kita tahu kalau misalnya LPDP itu syaratnya itu bisa IELTS atau TOEIC atau kalau nggak salah TOEFL IBT. Nah, di saat itu saya masih belum berani nih tes IELTS karena emang mahal gitu kan tesnya. Nah, di saat itu di saat itu saya lebih milih untuk tes TOEIC karena tes TOEIC itu biayanya lebih terjangkau gitu. Terus habis gitu dan itu lebih mudah gitu diterapkan dibandingkan IELTS di saat itu. Kayak gitu. Itu aja sih sepertinya. Berarti kalau misalnya dari sekian banyak tes, menurut Mbak tuh kan Mbak kan tadi bilangnya dari seleksi interview, terus abis dari seleksi emang cita-cita kita ke depannya bagaimana, visi kita apa yang udah kita lakuin, kontribusi kita apa. Tapi kalau misalnya dari CV sendiri Mbak, dari pengalaman, misalnya pengalaman organisasi atau apapun, itu sebenarnya akan berpengaruh nggak sih pada pandangan panitia kita kira-kira? Insya Allah sih pasti berpengaruh ya. Jadi kayak mungkin kalian di pertengahan interview itu akan ditanyain apa sih masalah yang mungkin akan muncul ketika kalian ada di organisasi itu, apa sih masalah terberat yang kalian emban waktu itu, kayak gitu sih. Jadi lebih ke apa ya, organisasi itu juga penting gitu untuk kedepannya. Jadi mereka bisa assess gimana kalian berkomunikasi dengan orang lain untuk problem solving dan lain sebagainya kayak gitu. Kalau Mbak sendiri waktu itu pas tes lebih menonjolkan yang mana nih Mbak? Apa yang Mbak perkenalkan? Mbak tuh lebih menceritakan tentang sisi Mbak yang mana? Apakah yang organisasi, akademik, atau yang apa nih Mbak? Nah, kalau waktu interview itu sebenarnya bukan saya yang milih, tapi interviewernya yang lebih milih gitu kan. Maksudnya mereka ingin gali saya di bidang mana gitu. Kalau waktu itu saya lebih ditanyain tentang kenapa sih pingin waktu dulu saya pingin ngambil health economics gitu. Kenapa saya pingin ngambil health economics, terus habis itu kenapa kamu pingin ke United Kingdom, kenapa kamu milih jurusan itu, kenapa pingin di kampus itu, kayak gitu sih. Sama mungkin kayak misalnya masalah pribadi kayak gitu. Itu yang ditanyakan waktu itu, seingat saya. Kalau Mbak sendiri waktu itu menggambarkan kontribusi Mbak ke depannya tuh apa Mbak? Kayak Mbak tuh meyakinkan mereka gimana, kayak kontribusi apa gitu? Jadi kontribusi yang akan saya jalani itu waktu dulu itu saya bilang kan kalau misalnya saya karena di Indonesia itu sangat sedikit researcher itu yang bergerak di bidang health economics gitu. Nah, saya meyakinkannya di arah situ sih. Saya menyatakan bahwa saya ingin berkuliah di jurusan health economics itu karena hal tersebut. Terus saya ingin berkontribusi dalam bidang research. Saya ingin kembali insya Allah ya kembali untuk menjadi dosen. Saya nggak tahu kedepannya akan seperti apa. Gitu. Jadi lebih ke itu sih kontribusinya adalah ingin
punya research tentang health economics, ingin memajukan ekonomi kesehatan di Indonesia kayak gitu. Kesehatan, memajukan ekonomi kesehatan dan riset ya berarti. Oke, ini sebenarnya dari tadi kita dapat insight banyak sih pasti ya, kami dari Kabinet Transformasi pasti udah dapat gambaran tentang gimana sih cara kami untuk mempersiapkan diri kami masing-masing. Aku mungkin pengen ini Mbak, pengen apa sih kira-kira yang Mbak pengen sampaikan ke teman-teman Kabinet Transformasi yang sebenarnya tuh mungkin belum pede untuk daftar LPDP karena takut akan saingan, takut belum bisa persiapan diri. Apa sih yang Mbak mungkin pengen sampaikan? Nah, kalau yang ingin saya sampaikan, saya lebih ke coba aja semua opportunity yang memang bisa kalian dapetin gitu kan, as long as itu akan beneficial kalian. Soalnya pun kalian masih belum dikasih kesempatan untuk lolos gitu, kalian bisa menganggap hal itu sebagai tryout kalian jika nanti kemudian hari kalian mau daftar lagi, jadi kalian bisa tahu kelemahan saya itu di mana sih, jadi bisa memperbaiki di kemudian hari kayak gitu. Itu sih. Oke. Jadi tadi kita udah sharing. Jadi teman-teman kabinet tadi kita udah sharing. Sebenarnya gimana sih perbedaan cara belajar dan perbedaan lingkungan belajar baik di Indonesia ataupun di United Kingdom, dan gimana sih apa aja yang bakal harus kita siapin kalau misalnya kita emang ada tujuan untuk luar negeri atau bahkan daftar ke beasiswa LPDP. Baik, teman-teman kita udah sharing, dan aku yakin teman-teman ini banyak yang sebenarnya masih pengen gali-gali lagi dari Mbak Aura. Mungkin dari pertanyaan aku belum tanyain tadi. Sekarang bisa banget akan dibuka sesi tanya jawab untuk teman-teman kabinet. Siapa saja yang mau tanya boleh banget untuk mengacungkan tangan menggunakan fitur raise hand. Nanti bakal aku pilih. Jadi Mbak Aura bakal sharing juga khusus untuk pertanyaan kalian. Kalian bisa menggunakan fitur raise hand, lalu baru setelah aku tunjuk baru open cam dan on mic dan on cam. Ya, teman. Oke, udah ada satu nih yang resen dari Departemen Keilmuan, Alifa Azahra. Halo, mungkin bisa on mic on cam. Halo, oke. Mau nanya apa nih ke Mbak Hauranya? Jadi kan gini Kak, tadi kan udah disebutin kalau Kak Haura ini pernah ikut organisasi dalam kampus sama luar kampus kan ya. Kalau organisasi dalam kampus kan saya secara garis besar Mas Ian sudah mengetahui gitu kan. Tapi kalau organisasi luar kampus itu gambarannya seperti apa ya Kak? Atau mungkin Kak Haura itu pernah ikut organisasi luar kampus apa aja? Kalau boleh tahu. Mas Kak itu. Iya, boleh saya langsung jawab ya? Atau gimana? Iya, langsung aja Mbak. Jadi kalau misalnya organisasi luar kampus itu sebenarnya saya dulu diajakin sama teman saya sih. Jadi dia baru membuat suatu organisasi gitu yang bergerak di bidang sosial. Itu namanya Why Not. Jadi kayak organisasi yang kayak sering bakti sosial dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi saya lebih senang ke kegiatan-kegiatan seperti itu, atau ada lagi yang kayak mungkin kalian udah tahu ya, kayak semacam kelas inspirasi kayak gitu, atau kalau misalnya teman saya lagi ada bakti sosial, saya biasanya ikut gitu, atau iseng-iseng. Jadi teman saya itu ada salah satunya yang kerja di yayasan apa ya, saya lupa, cuman itu yayasan yang untuk anak disabilitas dan berkebutuhan khusus gitu. Jadi saya iseng untuk chatting sama teman saya itu, saya minta ikut sama dia kerja, maksudnya kerjanya itu hanya ketika event 17 Agustus, jadi kayak mungkin cuma lomba-lomba gitu untuk si siswa di sana, siswa yang disabilitas kayak gitu. Jadi saya nggak tahu, saya seneng iseng untuk melakukan hal-hal tersebut kayak gitu. Oke, menarik banget. Mungkin dari Alifa, apa udah cukup menjawab atau masih ada yang mau ditanyain lagi? Ya cukup Kak, makasih Kak. Oke, berarti Mbak Aura ini benar-benar suka untuk volunteer kegiatan-kegiatan yang sosial gitu ya Mbak?
emang Iya. suka sosialisasi sama orang baru ya Mbak? Berarti dia suka ketemu orang baru dong? Enggak juga sih sebenarnya, cuman kalau misalnya emang ingin gitu, lagi kosong terus ingin ya gitu. Oke. Mungkin aku juga mau ngingetin lagi nih bagi teman-teman kabinet yang belum on cam bisa tetap on cam karena biar interaksinya lebih berjalan, biar Mbak Hauranya bisa ngelihat muka-muka kalian satu-satu. Baik, lanjut, ada yang mau ditanyain lagi mungkin dari kabinet? Siapa nih? Oke, dari Departemen Hublu, Hanifiana Nurul. Iya, ayo bisa on mic untuk nanya langsung ke Mbak Haura. Halo. Kedengeran nggak suara aku? Saya lagi di luar. Dengar. Kedengeran kan? Oke. Pertama-tama, selamat ya Mbak Haura udah keterima award di LPDP. Kayaknya Mbak Haura nih angkatan bareng ke aku, jadi mungkin kenal sama kakak saya yang juga penerima LPDP. Pertanyaan saya itu, tantangan apa yang paling berat buat Mbak Haura selama prosesi untuk keterima di LPDP? Karena aku ngeliat kakakku sendiri itu dia berjuang banget dari essay, dari wawancara, dari FGD itu semuanya dia tuh benar-benar berjuang sampai dia tuh benar-benar mau nyerah gitu rasanya. Menurut Mbak Haura sendiri itu apa tantangannya paling berat, the most challenging part dari LPDP itu sendiri? Makasih. Oke, tantangan yang paling berat saya rasa ini ya, kesiapan kita untuk bahasa Inggrisnya gitu ya. Kalau saya ngerasa IELTS gitu paling berat karena adanya ini kayak semacam, jadi empat komponen itu diujikan dalam satu hari. Kalau misalnya kalian udah nggak mood di misalnya listening kalian udah ngerasa kayak, wah aku nggak bisa nih, ntar pasti bakal berpengaruh ke proses-proses selanjutnya kayak reading, terus habis itu writing dan speaking kayak gitu. Nah, untuk ini sendiri saya sampai berkali-kali harus tes IELTS gitu. Saya rasa itu yang paling membuat saya stressful karena selain IELTS ini butuh konsentrasi, saya juga harus memikirkan sustainability, maksudnya kayak misalnya karena IELTS ini juga menurut saya itu mahal, kayak gitu. Jadi saya stresnya lebih ke situ sih. Tapi in case kalau misalnya kalian sudah lolos IELTS-nya, maksudnya kayak udah memenuhi persyaratan dari universitas gitu, maksudnya butuh IELTS berapa, itu kalian akan sangat-sangat mudah diterima. Jadi kasus saya harus 3 kali tes IELTS gitu, karena yang tes IELTS ini nggak dibiayain sama LPDP gitu ya. Nah, itu, tapi sekali saya sudah bisa memenuhi syaratnya, saya alhamdulillahnya langsung diterima di 6 universitas kayak gitu. Jadi gitu emang persiapan yang paling harus disiapin banget dari jauh-jauh hari itu tes-tesnya ya Mbak, segala tes yang diperluin, baik skor ini, skor itu yang paling harus dijuangin. Oke. Mungkin dari Pia udah cukup menjawab atau ada yang mau ditanyain lagi? Ya udah cukup. Makasih ya Mbak Haura. Sama-sama. Makasih Pia. Aku juga mau ngingetin lagi nih, lagi teman kabinet, bagi teman kabinet yang belum on cam, mungkin bisa on cam lagi yuk. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir, karena waktunya juga sudah malam. Ada dari teman-teman kabinet yang mau bertanya? Biar langsung dijawab nih sama Mbak Haura, segala penasaran kalian tentang beasiswa, tentang keluar negeri. Oke, siapa nih? Dari Biro Keuangan, ada Muhammad Imas. Ayo, bisa banget untuk on mic-nya. Nanya langsung. Halo Mbak Haura. Hai. Mbak Haura, jadi kan Mbak Haura ini award di LPDP luar negeri ya Mbak. Menurut sepengetahuan Mbak Haura, kalau LPDP dalam negeri itu tingkat striknya itu lebih rendah atau ya LPDP ya sama aja semuanya, baik dalam negeri atau luar negeri. Begitu. Oke. Sebenarnya saya tidak seberapa tahu ya sistem penerimaan mereka seperti apa gitu. Mungkin itu juga dilihat, mereka juga akan melihat esai kalian, pasti juga akan melihat secara mental kalian seperti apa. Maksudnya apakah emang kalian itu orang yang beneran sesuai dengan kriteria mereka. Tapi untuk membandingkan sendiri antara beasiswa
luar negeri dan dalam negeri, saya sendiri juga kurang tahu hal itu karena memang itu tidak dipublish untuk umum gitu. Tapi kalau misalnya kalau misalnya kalian belum diterima di tahun itu, kalian bisa daftar lagi kan. Maksudnya sebelum kalian daftar lagi, kalian bisa sepengetahuan saya ya. Jadi kalian bisa ngecek di CRM LPDP, kalian bisa tanya kenapa kalian bisa tidak lolos di saat itu, kayak gitu. Insya Allah sih ada kalian bisa raising pertanyaan di situ, kenapa apa yang membuat saya tidak lolos dalam seleksi LPDP, kayak gitu sih. Mbak, jadi tingkat keketatan striknya LPDP univ dalam negeri atau luar negeri itu sama ya? Nah, saya kurang paham kalau misalnya tentang hal itu, maaf ya. Iya Mbak. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi kita tadi udah sharing nih sama Mbak Laura. Kalau dari simpulkan, kalau dari awal, ini Mbak Laura ini dapat LPDP itu memang iseng-iseng, tapi dengan keisengan itu kita juga bisa aja gitu, ada kesempatan untuk dapat. Dan untuk pendidikannya di luar negeri sendiri beda banget sama di Indonesia. Kalau di luar negeri itu memang lebih strict, teman-temannya lingkungannya itu lebih ambisius dan memang dari silabusnya sendiri lebih ketat. Kita nggak bisa tuh yang mungkin kayak kita sekarang ini kalau ujian baru mau belajar H-1 deket-deket, itu nggak bisa karena memang kita harus belajar dengan benar, kita harus ikut ambisius dan kita nggak perlu takut kalau misalnya di luar negeri nanti kita nggak ada teman, kita kekurangan apapun, karena memang ada perkumpulannya, ada organisasi sendiri yang bisa mengakomodir kita, yang bisa membuat kita ngerasa kayak kita nggak sendirian tuh di luar negeri. Dan bagi teman-teman nih yang memang berniat untuk ikut beasiswa LPDP atau keluar, yang pertama perlu itu kesiapan untuk belajar dan ikut dengan lingkungan. Karena kalau misalnya kita nggak bisa nih mempertahankan cara belajar kita yang cuma segini di Indonesia. Kalau di luar negeri, di lingkungan yang lebih ambisius, kita juga harus ikut lebih ambisius lagi. Biar kita masih bisa ngikut gitu sama materi dari mereka. Kita juga perlu untuk mempersiapkan berbagai persyaratan. Salah satunya ada skills dan tes bahasa lainnya. Itu pasti udah prosesnya lama. Kita juga harus belajar dengan tekun karena kalau enggak biayanya mahal. Jadi kita harus emang bersiap, apalagi di IELTS ini kalau misalnya emang mau beasiswa di luar negeri, dan kalau kita mau buat semacam esai atau interview, kita menyesuaikan pandangan kita dengan dari penerima beasiswa tersebut. Kalau penerima beasiswa tersebut emang fokus, kalau misalnya PDP, nah kembali lagi ke Indonesia untuk mengembangkan apa yang ada di Indonesia. Kita juga harus bisa menyesuaikan visi kita untuk dapat beasiswa ini dengan visi dari pemberi beasiswa tersebut. Mungkin dari Mbak Haura ada yang pengen disampaikan ke teman-teman sebagai penutup untuk memotivasi. Oke, saya ingin mengutip kata-kata dari ibunya Mbak Nadira. Mungkin kalian pernah dengar Mbak Nadira ini award di LPDP yang sekolah di Harvard University. Dia kedokteran. Ya, mestinya dia seorang dokter. Dia lanjut 2 di public health gitu. Jadi ibunya Mbak Nadira ini berpesan, dream high because your only limit is your mind gitu. Terus saya punya satu kata motivasi lagi, when you fail to prepare, you are preparing to fail. Sekian. Wah, keren banget Mbak. Oke, aku mungkin teman-teman juga di sini merasa termotivasi setelah sharing-sharing sama Mbak Haura. Makasih banyak kepada Mbak Haura yang udah menyempatkan waktu untuk sharing-sharing sama Kabinet Transformasi, dan makasih banyak untuk teman-teman yang sudah bertanya ataupun menyempatkan waktu pada hari ini. Sebelum menutup, dari kami ingin memberikan sertifikat kepada Mbak Haura sebagai rasa terima kasih kami. Mungkin sertifikat dapat diserahkan oleh Mas Saad selaku Ketua BEM. Iya, halo Mbak. Iya, ini sertifikat
Cuman ini sih yang bisa kita kasih ke Mbak, barangkali bisa buat jadi kenang-kenangan. Sebagai tanda terima kasih dari teman-teman kabinet internal, kabinet transformasi BEM FEB UNER, yang Mbak udah mau bagi-bagi tentang ilmunya. Ya, Oke, thank you and waktunya juga. Makasih Mas Saad telah memberikan. Sebelum kita menutup, gak lengkap rasanya kalau kita nggak foto bersama dengan Mbak Haura nih. Dari teman-teman panitia yang memang bertugas untuk foto, mungkin bisa mulai fotonya. Halo, siapa nih yang bertugas untuk foto? Iya, Kak. Oke, halo. Ini di fotonya berarti per slide ya? Iya. Udah siap? Semuanya on cam ya? Ya, untuk teman-teman on cam dulu yuk. Biar mukanya ada nih, biar ada foto sama Mbak Hauranya. Yuk yang belum on cam. Mulai ya, 1, 2, 3. Oke, ini baru slide 1 ya, lanjut. Kurang 1 lagi ya. 1, 2, 3, cheese. Udah, terima kasih. Baik, makasih Syafina sudah fotoin. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Mbak Haura udah kami semua. Banyak banget hal yang kami dapetin LPDP, beasiswa dan tentang gimana sih cara survive di negeri orang. Terima kasih juga kepada teman-teman yang udah menyempatkan waktu. Semoga Mbak Haura dilancarkan untuk kedepannya, persiapan ke Indonesianya, persiapan profesinya, apapun itu, semoga terus lancar. Amin. Oke, makasih banyak Mbak Haura. Mungkin dari Mbak Haura udah. Oke, mungkin makasih Enina. Jadi terima kasih juga buat Mbak Haura. Terima kasih banyak udah menyempatkan waktunya dan pastinya udah sharing banyak hal yang inspiring banget dan pasti bermanfaat. Terima kasih sekali lagi Mbak Haura. Terima kasih juga pastinya untuk teman-teman Kabinet Transformasi yang udah datang di acara sama alumni hari ini. Semoga ilmu yang udah diberikan sama Mbak Haura tadi tuh bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan aku mewakili panitia sama alumni juga mohon maaf misalnya ada salah-salah kata maupun perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Oke, mungkin aku selaku MC hari ini juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Haura. Terima kasih Mbak Haura. Makasih semuanya.